Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Hidayatullah dengan NIM 2110111301903 dari kelas 08 TPLB 015. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia dengan komputer yang dibimbing oleh Ibu Intan Kumalasari, SKM. Hari ini saya akan membahas studi kasus tentang prinsip desain grafik khususnya pada aplikasi mobile bernama Scan and Go. Semoga bisa bermanfaat buat yang nonton ya. Jadi ceritanya gini, ada sebuah startup teknologi yang bikin aplikasi bernama Scan and Go. Nah, aplikasi ini tuh dipakai pas kita belanja di supermarket. Jadi kita bisa scan barang sendiri, lihat total belanja langsung dari HP, dan bahkan bisa langsung bayar di situ juga. Dan kita nggak perlu ngantri di kasir. Nah, fitur dan teknologinya tuh sih keren banget ya. Tapi yang jadi tantangan di sini adalah desain tampilannya. Kayak desain UI, UX itu penting banget karena kalau tampilannya ribet atau nggak enak dilihat, pengguna bisa langsung ilfil dan bisa juga membuka. Nah, sekarang saya mau bahas 3 poin penting yang harus diperhatikan dari sisi desain aplikasi ini. Bayangin lagi belanja, terus kamu kasih Scan and Go, dan nama produknya kecil banget, harganya warna abu-abu di background putih, terus juga diskon yang gak kelihatan, kecuali kita perhatiin banget. Nah, gimana sih rasanya? Pasti rasanya nyebelin, bikin kesel kan? Nah, oleh karena itu, informasi penting kayak nama produk, harga, dan diskon seharusnya ditunjukkan, bukan disembunyikan. Nah, makanya penting banget buat kita untuk gunakan font yang cukup besar. Kenapa? Karena biar bisa dibaca dengan cepat. Orang nggak selalu buka aplikasi sambil duduk santai, pasti sambil jalan, bawa troli atau buru-buru. Jadi kalau fontnya kecil susah dibaca kan. Dan akhirnya bikin frustasi sendiri. Lalu kontras warna yang jelas. Misalnya teks hitam di atas background putih atau putih di atas biru tua. Terus tujuannya biar teks kelihatan jelas bahkan saat pencahayaan di supermarket terang banget, malah agak gelap. Selanjutnya ada kasih highlight buat diskon. Nah, diskon itu penting banget. Orang suka banget diskon. Nah, kalau diskon cuma ditulis biasa, bisa-bisa kelewat. Tapi kalau dikasih warna khusus kayak merah atau kuning, plus simbol persen atau ikon sel, mata kita pasti langsung tertarik. Intinya, kalau informasi penting nggak ditampilkan dengan jelas, pengguna bakal merasa aplikasi ini nyusahin banget. Padahal seharusnya aplikasi itu sangat membantu. Lanjut ada fitur personalisasi. Nah, fitur personalisasi itu contohnya apa sih? Misalnya ada daftar belanja favorit, riwayat pembelian, atau rekomendasi produk. Itu tuh kelihatan sepele, tapi penting banget buat bikin pengguna merasa nyaman. Bayangin kita sering beli kopi merek A, terus pas buka aplikasi langsung muncul rekomendasi kopi itu. Kita kan jadi ngerasa, wah, aplikasi ini tuh ngertiin kita banget. Nah, fitur-fitur kayak gini tuh bisa bikin orang betah ya aplikasinya terus. Bahkan bisa jadi loyal user. Tapi tentu aja tampilan fiturnya juga harus sederhana, nggak ganggu alur belanja. Jangan kayak banyak pop-up atau iklan nanti malah bikin pengguna sendiri. Sekarang kita flashback dikit. Nah, dulu ada yang namanya CLI atau Command Line Interface. Sebelum ada tampilan-tampilan keren kayak sekarang, orang berinteraksi dengan komputer itu lewat teks yang diketik. Nah, jadi kita harus ketik manual perintah-perintah contoh kayak CMD. Nah, kalau salah ngetik satu huruf saja, itu bakal terjadi error atau gagal. Jadi CLI ini bisa dibilang hanya cocok untuk orang-orang yang sudah paham teknis komputer. Lalu ada GUI atau Graphical User Interface. Nah, ini adalah jenis antarmuka yang sekarang paling umum kita gunakan. Contohnya Windows, Android. Nah, kita tinggal klik tombol seret, icon, buka menu, lalu tab. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke Natural User Interface atau NUI. Dan itu antarmuka yang memungkinkan kita berinteraksi dengan sistem alami. Kayak ngomong ke HP buat cari sesuatu, kayak Google, nah, gerakin tangan buat kontrol layar,
bahkan pakai wajah buat, buka aplikasi. Kenapa sih bisa berkembang seperti itu? Nah, karena yang pertama, perangkat keras makin canggih, HP-HP sekarang, jadi banyak sensor, kayak sensor gerak, warna, sampai deteksi wajah. Nah, yang kedua ada kebutuhan manusia berubah. Kayak kita sekarang maunya serba cepat dan nggak mau ribet. Nah, yang ketiga ada inovasi software yang juga luar biasa. Bikin banyak aplikasi yang ngerti gestur tubuh, suara, bahkan emosi. Contohnya dalam aplikasi Scan and Go, siapa tahu nanti kita nggak perlu sentuh layar lagi, tinggal tunjuk produk, ngomong, masukin ke keranjang, langsung masuk ke keranjang. Nah, sebagai seorang sarjana, kita harus siap ikut berinovasi dan terus paham perkembangan ini. Nah, supaya bisa bikin desain yang nggak cuma keren, tapi juga benar-benar memudahkan orang. Nah, itu dia pembahasan dari saya soal prinsip desain grafik dari studi kasus aplikasi Scan and Go. Semoga videonya bisa dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat terus kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.